KKB Papua kian beringas, prajurit TNI langsung keluarkan tembakan. Melansir dari genpi.co, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tidak berniat berhenti menebar teror. Kali ini KKB Papua melakukannya. Mereka diduga akan menyerang Bandara Bilorai, Sugapa, Intan Jaya, Papua. Namun prajurit TNI langsung sigap. Para abdi negara tersebut berhasil menggagalkan upaya KKB Papua. Kejadian bermula ketika para prajurit TNI dari Yonif Rider 400 BR melakukan patroli pengamanan di sekitar Bandara Bilorai. Saat itu prajurit TNI melihat dua orang mencurigakan mengendap-endap keluar masuk semak-semak pada pukul 08.22 WIT. Diduga kedua orang tersebut merupakan bagian dari kelompok KKB yang sedang persiapan untuk menyerang Bandara Bilorai, kata Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan III, Kolonel CZI IGN Suryastawa. Dia menambahkan prajurit TNI yang melakukan patroli langsung bersikap siaga. Suryastawa menambahkan, para prajurit terus mengintai sambil melaporkan kepada komando atas. Prajurit TNI yang sedang berpatroli memberikan tembakan peringatan ke udara. Tindakan itu diambil karena dua anggota KKB keluar dari semak-semak sembari menenteng senjata laras panjang. Kedua terduga kelompok KKB tersebut kemudian melarikan diri menjauh dari aparat ke dalam hutan, tutur Suryastawa. Suryastawa menjelaskan hingga saat ini pasukan TNI terus melakukan pengamanan di sekitar bandara. Tujuannya ialah mencegah terjadinya gangguan dari anggota KKB Papua. Menurut Suryastawa, kejadian kali ini membuktikan KKB terus membuat kekacauan. Caranya ialah dengan berusaha menyerang objek vital masyarakat umum, seperti bandara. Suryastawa menilai KKB Papua melakukan tindakan seperti itu untuk mencari perhatian nasional dan dunia. Menurut Suryastawa, KKB Papua berupaya menjadikan tindakannya bahan berita untuk memfitnah aparat keamanan. Beberapa hari terakhir KKB makin beringas melakukan aksi penyerangan ke berbagai sasaran termasuk bandara udara, kata Suryastawa. Kekalahan KKB hadapi pasukan marinir TNI AL di sejumlah latihan operasi. Digempur sniper hingga tank. Melansir dari surya.co.id. Inilah momen kekalahan para kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menghadapi pasukan marinir TNI AL di sejumlah latihan operasi. Diketahui, pasukan marinir kerap melakukan latihan-latihan penumpasan KKB. Dalam skenario latihan biasanya para anggota KKB telah menguasai suatu wilayah hingga menyandera masyarakat. Pasukan marinir pun melakukan serangan kilat secara senyap sehingga membuat KKB kocar-kacir. Bahkan ada juga momen latihan saat pasukan marinir mengerahkan tim sniper hingga tank untuk menggempur KKB. Dirangkum surya.co.id dari berbagai sumber, berikut sederet latihan pasukan marinir menumpas KKB. Yang pertama, dibombardir mortir. Suara ledakan hebat terdengar di pusat latihan pertempuran PLP Marinir 3 Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Tampak peluru-peluru mortir berseliweran di angkasa dan menghujani markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Markas kelompok separatis itu pun hancur tak tersisa. Itulah skenario latihan yang dilakukan oleh Batalion Infanteri 5 Marinir. Melansir dari laman tni.mil.id, prajurit Batalion Infanteri 5 Marinir melaksanakan penembakan senjata bantuan infanteri atau Senbanif untuk menghancurkan daerah persembunyian musuh dengan tembakan mortir 60 mm dan 81 mm dalam latihan perorangan kesenjataan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menghancurkan daerah yang menjadi kekuasaan separatis yang dijadikan untuk mengumpulkan massa dan menghimpun kekuatan, di mana tempat tersebut harus dihancurkan untuk menghilangkan sampai akar-akarnya. Sekedar diketahui, mortir adalah senjata artileri yang diisi dari depan dan menembakkan peluru dengan kecepatan yang rendah, jarak yang jangkauan dekat, dan dengan perjalanan peluru yang tinggi, lengkungan parabolanya. Melansir dari Wikipedia, sifat-sifat ini bertolak belakang dengan artileri besar seperti meriam dan howitzer, yang pelurunya bergerak dengan kecepatan tinggi, jarak jangkau yang jauh, dan lengkungan yang lebih rendah. Umumnya sebuah perangkat mortir modern terdiri dari sebuah tabung, di mana peluru mortar dijatuhkan kepada mekanisme penembakan yang meledakkan bahan kimia untuk melontarkannya. Mortir dikenal di Eropa pada abad ke-18 oleh bangsa Eropa.
Pada mulanya mortir digunakan untuk melakukan serangan ke dalam benteng pertahanan atau keluar benteng pertahanan. Karena lengkung tembakannya dapat menjangkau melewati dinding benteng yang tinggi, sehingga dengan mudah menghantam musuh yang berada di balik tembok benteng pertahanan. Mortir juga dikenal di India ketika terjadi peperangan dengan tentara kerajaan Inggris, seperti mortir yang bernama Harimau dari Myosere yang dibuat di India Selatan dan jatuh ke tangan Inggris dalam pertempuran di Seringatapam pada tahun 1799. TNI sendiri sudah menggunakan mortir buatan perusahaan dalam negeri seperti PT Pindad. Melansir dari laman resminya, PT Pindad memproduksi mortir seperti yang digunakan Batalion Infanteri 5 Marinir dalam latihan. Pelontar mortir jarak jauh dengan kaliber 60 mm dapat menggunakan amunisi segala tipe amunisi mortir kaliber 60 mm long range, dilengkapi dengan bipod untuk menopang pelontar dalam pengoperasiannya. Penembakan dilakukan secara satu persatu yang dapat mencapai jarak tembak sampai dengan 4 km. Digempur sniper hingga tank, sebanyak 800 prajurit Korps Marinir TNI AL menggempur sarang-sarang KKB. Tak hanya itu, Marinir juga mengerahkan tim penembak jitu atau sniper hingga tank untuk menumpas. Dilengkapi dengan alutsista canggih, persenjataan lengkap dan strategi jitu, pasukan Marinir mudah melibas KKB dan menghancurkannya. Itulah skenario latihan yang digelar oleh Pasmar II Korps Marinir TNI AL. Melansir dari tayangan Kompas TV, ratusan personel TNI AL dikerahkan dalam simulasi perang dengan kelompok separatis ini. Latihan perang ini diawali dengan operasi penyusupan ke wilayah yang telah dikuasai oleh kelompok separatis. Kemudian Marinir TNI AL melumpuhkan komunikasi musuh dan menempatkan satu tim sniper untuk menumpas satu persatu anggota separatis. Setelah kondisi terkendali, anggota TNI AL kemudian melakukan fast troop untuk menguasai gedung yang digunakan untuk menyandra warga. Manuver penjinakan bom dan pembebasan sandera pun menjadi bagian akhir dari latihan perang melawan kelompok separatis ini. Latihan perang ini juga ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purnomo. Menurut Wakasal, latihan perang ini merupakan bagian dari kesiapan TNI AL dalam menghadapi segala bentuk teror yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam latihan perang ini TNI AL menerjunkan lebih dari 800 personel yang dilengkapi dengan 3 tank amfibi. Meski melibatkan banyak orang, namun kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.